Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rusman dari Fakultas Hukum semester 3B. Di sini saya akan mereview hasil UTS dari Hukum Administrasi Negara. Nomor 1, menurut Chan Hotman, Han dapat berbeda dari negara yang satu ke negara lain. 1. Perbedaan persoalan kemasyarakatan dan pemerintahan yang dihadapi penguasa. Yang kedua, perbedaan sistem politik. Yang ketiga, perbedaan bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Yang keempat, perbedaan hukum tata negara yang menjadi sandaran hukum administrasi negara. Yang kedua, unsur-unsur hukum administrasi negara dalam Eropa kontinental ada 3 unsur, yaitu 1. Kumpulan peraturan hukum. 2. Hal ihwal kehidupan lembaga eksekutif. Yang ketiga, seluk-beluk ini hanya dititik memberatkan pada lembaga eksekutif. Pakar yang menyatakan adalah William Koenigsegg. Ia mengatakan bahwa Han adalah kumpulan peraturan yang mengatur tentang seluk-beluk hak ihwal kehidupan lembaga eksekutif. Yang ketiga, perbedaan hukum mencakup perbuatan hukum private dan perbuatan hukum publik. Perbuatan hukum bersegi 1 dan bersegi 2, contohnya, misalnya pengangkatan PNS disebut dengan perbuatan hukum segi 1. Yang kedua, mengadakan perjanjian kontrak pembuatan jembatan dengan pihak swasta. Lalu nomor 4, instrumen adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan dua instrumen, yaitu instrumen prasarana meliputi alat tulis menulis, sarana transportasi dan berkomunikasi, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain sebagai kepunyaan publik. Yang kedua, instrumen yuridis seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan, instrumen, dan hukum keperdataan. Yang kelima, regeling merupakan perbuatan pemerintah dalam hukum publik berupa satu pengaturan yang bersifat umum dan abstrak. Pengaturan yang dimaksud dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri melalui regeling terwujud kehendak pemerintah bersama lembaga legislatif ataupun pemerintah sendiri. Contohnya, pemerintah menerbitkan peraturan tentang syarat-syarat harus dipenuhi dalam upaya menunjukkan permohonan untuk izin membangun. Untuk izin mendirikan pembangunan atau IMB bersifat umum. Di sini maksudnya pemerintah tidak menyebut nama atau identitas orang per orang, akan tetapi secara umum kepada setiap orang yang akan membuat sertifikat tersebut tanpa terkecuali. Lalu, basicking menurut Prof. Muhsan adalah penetapan tertulis yang diproduksi oleh pejabat tata usaha mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang perundang-undangan yang berlaku, sifat konkret, individual, dan final. Contohnya penetapan seperti SK PNS. Bersifat konkret maksudnya adalah hak dan kewajiban dari seorang PNS, yaitu hak mendapatkan gaji atau upah yang kewajibannya melaksanakan tugas yang diembannya. Yang ketiga, Belegros adalah suatu peraturan kebijakan di mana ini merupakan hukum bayangan yang membayangi undang-undang atau hukum yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan. Berasal dari kewenangan direksi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan ketentuan undang-undang. Contohnya, surat edaran yang diterbitkan Wali Kota Banten nomor 443 atau 002 tanggal 20 Mei 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi corona virus COVID-19. Edaran tersebut dikeluarkan pada saat pandemi di Indonesia sudah menyebar dan tidak bisa dikendalikan serta banyak memakan korban. Lalu
Belaid Sovereign Comes, yaitu kebijakan yang diperjanjikan. Kebijakan ini berasal dari visi dan misi yang disampaikan oleh pejabat pada masa pencalonan ataupun kampanye. Contohnya, salah satu misi yang disampaikan Gubernur Jawa Barat pada saat kampanye yaitu perkembangan kebudayaan, maka setelah menjabat gubernur harus menjalankan visi dan misi yang telah ia janjikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.